Selamat datang di acara Bel Kata. Belajar katekismus anak. Tujuannya apa sih kita ikut Bel Kata? Nah, tujuannya adalah supaya kita lebih mencintai Tuhan dan firman-Nya. Teman-teman yang di rumah udah siap semua belum? Ayo semuanya duduk yang manis ya. Lipat tangannya. Terus telinganya dibuka. Siap-siap, kita mau sama-sama melihat dan menonton Bel Kata. Rere, Halo Git. kamu inget nggak firman Tuhan di sekolah minggu kemarin? Bagus banget ya, Re. Firman Tuhan yang mana sih Git? Yang kemarin, Re, masa belum 1 hari kamu sudah lupa sih? Gak inget sama sekali deh Git. Tentang apa sih Git? Itu loh, Re, tentang firman Tuhan 10 hukum. Aduh Git, aku kemarin itu lagi seru banget mainan HP Git. Tahu nggak sih Git, games yang aku mainin itu udah sampai level 9 Git. Tinggal 1 level lagi, terus aku menang. Ya ampun, Re. Jadi kamu gak dengerin firman Tuhan sama sekali. Pantesan kamu lupa firman Tuhannya. Ternyata kamu malah main HP. Padahal kamu kan sudah janji kamu mau mengutamakan Tuhan, bukan HP lagi kan, Re? Iya sih Git, ternyata susah banget ya lepas dari HP. Aduh Git, aku nyesel banget nih Git. Tuhan mau gak ya ampunin aku yang udah gak sungguh-sungguh saat ibadah? Tuhan mau mengampuni dosa anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau ngaku dosa, Re. Tapi kamu mau janji nggak sama Tuhan bahwa kamu nggak bakal ngurangi lagi kesalahan kamu itu, Re? Iya Git, aku janji deh gak bakal main lagi HP waktu lagi ibadah. Aku mau sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dalam hidupku Git. Kamu mau gak bantu ingetin aku Git? Pasti mau dong, Re. Cuma kamu janjinya bukan sama aku loh ya, sama Tuhan. Iya Git. Nah, sekarang yuk kita lihat Bel Kata sama-sama yuk. Ayo. Ya, anak-anak sekalian, kali ini kalian tadi sudah dengar ya, Rere Gita ngapain tuh tadi? Waktu mereka ada ibadah, kayaknya ribut-ribut sibuk sendiri ya Bulani ya? Iya, Rere dan Gita kayaknya lagi asik menunjukkan sesuatu itu. Kayaknya lagi lihat-lihat HP, nggak dengerin firman itu, Bu. Waduh, dia pegang handphone, denger firman Tuhan atau tidak? Pasti mereka lihat-lihat gambar kah? Atau lihat-lihat WA masuk lah atau apa ya. Nah, anak-anak sekalian lihat tuh ya apa yang dikerjakan sama Rere dan Gita tadi. Apakah baik ataukah tidak? Kalian juga di rumah lakukan itu enggak? Waktu sedang beribadah, pegang-pegang HP. Sedang beribadah, kamu bermain-main, bercanda-bercanda. Nah, hari ini kita akan belajar loh bagaimana bunyi perintah ketiga. Sehingga kamu harus mengerti sebagai anak-anak Tuhan apa yang harus dilakukan. Ayo, ingat baik-baik ya. Kita dengarkan untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dari perintah ketiga ini. Rere, Apa Git? nah sekarang aku punya tantangan nih buat kamu. Tantangan apa sih Git? Bikin deg-degan aja. Sebelum buat tantangan, aku mau pastikan nih, kamu selalu ikut Bel Kata nggak? Pasti dong. Yakin nggak ada yang bolong nontonnya? Yakin. Oke, kalau kamu sudah yakin, siap-siap ya terima tantangan dariku. Siap. Udah deg-degan belum? Banget. Teman-teman di rumah pasti pengen tahu kan tantangannya apa? Siap-siap ya, Re? Iya. Sebutkan perintah pertama.
Eh, eh, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yeay, kamu benar. Yeay. Kalau begitu, tantangan yang kedua. Apa? Kamu penasaran gak? Banget. Ini kayaknya lebih menantang deh. Apa sih, Git? Sebutkan perintah yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan menyembahnya. Betul nggak? Yeay, kamu betul banget, Re. Yes. 100 buat kamu. Tapi kali ini kamu hafal nggak ya? Kali ini belum ada di Belkata sih. Cuma ada di Alkitab. Kamu pasti inget-inget dikit deh. Apa sih pertanyaan kamu? Tantangan berikutnya adalah bagaimanakah bunyi perintah ketiga? Wah, tahu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Wah, bener banget, Re. Tapi belum lengkap. Kamu tak mau tahu nggak yang lengkapnya? Mau banget, Git. Nah, nanti di Belkata bakal dibahas nih yang paling lengkap isi perintah ketiganya bunyinya seperti apa. Wah, jadi penasaran nih. Iya, terus yang bikin aku penasaran nih, Re, Iya? kira-kira apa ya yang diajarkan pada perintah yang ketiga kepada kita, Re? Wah, teman-teman yang di rumah tahu nggak ya? Yuk kita tanya aja ke Bu Agusin dan Bu Lani, Re. Ayo kita panggil sama-sama ya. Aku dulu ya, Re. Aku mau Iya. panggil Bu Lani ya. Siap, Bu Lani. Bu Agustin. Hari ini kita akan belajar tentang pertanyaan ke-83, 84. Regita nanya apa ya, Bulani ya, di pertanyaan 83? Pertanyaannya itu bagaimana bunyi perintah ketiga, Bu? Oh ya, anak-anak sekalian, siapa yang ingat bunyi perintah ketiga? Yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya, jadi seperti itu bunyinya. Nggak boleh kalian menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Seperti itu. Itu ada di Keluaran 20 ayat 7. Berikutnya pertanyaannya apa lagi? Kita bertanya apa lagi, Bulani? Kalau sudah tahu tentang isi perintahnya, sekarang mereka masih mau nanya nih, pertanyaan gini, apa yang diajarkan oleh perintah ketiga itu kepada kita? Anak-anak, yang diajarkan oleh perintah ketiga kepada kita itu adalah untuk menghormati nama Allah. Jadi menghormati nama Allah, firman Allah dan karya Allah. Jadi perintah ketiga ini mengajarkan kepada kita siapakah yang melakukan penyembahan. Yang menyembah Allah adalah siapa? Mereka yang mengakui nama Allah dengan hati yang bersungguh-sungguh, gitu ya. Jadi menyembah Allah dengan sikap yang benar. Tapi kalau misalnya sikap sudah benar, tapi tanpa hati yang sungguh-sungguh, ini juga sia-sia. Jadi nggak boleh, sikap sudah benar, tapi hatimu tidak sungguh-sungguh, nggak ada ketulusan hati, ini juga sama aja sia-sia, Ibu Lani. Jadi sama aja seperti menyembah Allah palsu atau menyembah Allah yang sejati, tapi dengan cara yang tidak bisa diterima oleh Allah. Karena apa? Tuhan Allah ingin supaya kita menyembah dengan cara yang benar dan juga dengan sikap hati yang benar, sungguh-sungguh. Nah ini kadangkala perintah ini sering dilanggar. Paling tidak ya bahkan oleh orang-orang Kristen kadang-kadang seperti itu. Misalnya apa? Hal ini bisa saja terjadi ketika gak konsentrasi sepenuhnya dengar firman Tuhan, waktu berkumpul bersama dalam ibadah. Ya kan? Banyak yang gak konsentrasi dengar firman Tuhan. Iya, kadang mungkin
Kalau pegang HP sambil dengan firman Tuhan sambil buka-buka HP, kelihatannya sih kayak buka Alkitab, Bu. Tapi ternyata buka yang lain tergoda itu. Aduh. Nah itu dia, ada satu sisi ada kemajuan teknologi, tapi sisi lain tergoda jadinya. Mereka kelihatannya buka handphone untuk buka Alkitab, tapi sesungguhnya buka yang lain. Nah ini berarti kita tidak konsentrasi sepenuhnya kepada firman Tuhan saat kita berkumpul bersama dalam ibadah penyembahan. Nah ini menjadi sesuatu yang salah. Nah mungkin Ibu bisa lihat di Lukas mungkin 8 ayat 18 kira-kira gambarannya seperti apa? Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang dia anggap ada padanya. Ya, jadi apa yang kita punya kita harus bersungguh-sungguh melakukannya. Jadi apa yang Tuhan kasih, jadi kita harus bertanggung jawab dalam hal ini ya. Seperti itu. Nah di Amsal 8 ayat 34 juga gambarannya tentang berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Nah di sini kita hendaknya tidak menggunakan nama Tuhan dengan cara yang tidak sopan. Ya, coba Bulani, bagaimana perasaan Bulani kalau seseorang mengatakan hal yang buruk dan sumpah serapah tentang papa mamanya Bulani? Ya pasti marah, nggak terima dong. Iya itu sumpah serapah, kata-kata yang tidak sepantasnya kepada papa mama, pada orang tua Bulani. Bulani perasaannya seperti apa? Iya marah dong Bu. Masa mama papa saya dikata-katain seperti itu? Nah jadi menurut anak-anak sekalian di rumah, gimana perasaan Tuhan ketika dia mendengar kata-kata yang tidak sopan yang keluar dari mulutmu? Apakah kamu berkata-kata yang tidak sopan, bicara tentang Allah supaya bisa nanti kamu diterima teman-temanmu? Kan ada yang begitu ya. Jadi supaya teman terima, kita ngomong yang tidak sopan tentang Allah. Ya sudah, yang penting teman saya senang, teman saya terima. Nah harusnya tidak boleh begitu. Sebaiknya kamu ingat bagaimana harusnya kita berbicara. Bagaimana kita harus berpikir dulu sebelum bicara. Kita harus menghormati Tuhan. Nah di dalam katekismus menyatakan bahwa kita harus menghormati nama Allah, berarti kita juga harus menghormati firman Allah dan karya Allah. Jadi perintah ini bukan sekedar perintah untuk menyebut nama Allah dengan cara yang salah atau cara yang benar dan tidak sopan, atau dengan sopan maksudnya menyebut dengan cara yang benar. Tapi kalau kamu malas baca firman Tuhan, berarti kamu juga tidak menghormati Allah dalam hal ini. Jadi kita males baca Alkitab sembarangan itu juga tidak menghormati Allah. Jadi ini juga masuk di dalam hal ini. Jadi kita diajar menghormati nama Allah, berarti kita juga menghormati firman Allah, menghormati karya Allah. Jadi waktu orang malas membaca firman Tuhan, mendengarkan tidak dengan sungguh-sungguh, main-main waktu ibadah misalnya gitu, berarti dia tidak menghormati Allah. Tuhan nggak suka ya? Nggak suka. Maka anak-anak kalau ibadah dengan sungguh-sungguh, nggak boleh main-main, dengarnya sembarangan, lalu sambil bercanda dengan teman. Kita nggak boleh seperti itu karena Allah kita Allah yang kudus. Maka kita harus bersikap benar, hormat kepada Tuhan. Seperti itu, kita harus menghormati Allah, menghormati firman Allah dan karya Allah. Maka anak-anak belajar ya, menghormati Allah dengan cara yang sungguh-sungguh, tidak memakai nama Allah atau tidak memakai nama Allah dengan tidak sopan, tapi kita juga rindu dengar firman Tuhan dengan sungguh. Ini cara kita mengasihi Allah seperti itu. Kalau kita ibadah sembarangan, ibadah main-main, bercanda, berdoa, bermain-main, itu tidak menghormati Tuhan. Kita sedang melanggar perintah yang ini. Iya, perintah ketiga ini. Jadi anak-anak di rumah, ingat baik-baik di dalam beribadah, kamu harus hormat sikap kepada Tuhan. Tidak boleh bermain-main ya. Ya seperti itu yang diajarkan dari perintah ketiga ini. Sudah jelas belum Bulani tadi? Jadi apa yang dikatakan melalui pertanyaan-pertanyaan tadi?
Saya sih masih bingung nih Bu. Tadi kan yang dikatakan apa yang diajarkan di dalam perintah ketiga. Ya, Tadi dikatakan untuk menghormati nama Allah. hormati nama Allah. Kayaknya saya udah paham. Ya. Terus untuk menghormati firman Allah. Ya, Salah satu kalau kita beribadah di gereja itu nggak boleh main-main dalam mendengarkan. Kalau yang menghormati karya Allah tuh yang bagaimana ya Bu ya? ya. Jadi gini anak-anak, perintah ketiga kan mengajarkan kita menghormati nama Allah, kita menghormati firman Allah dan karya Allah. Kalau kita lihat karya Allah itu bisa juga dalam waktu Tuhan Allah mencipta segala sesuatu, Tuhan Allah kasih tugas kepada manusia ya untuk memelihara bumi ini, untuk menjaga apa yang sudah Tuhan berikan. Pada waktu kita menerima tugas dari Allah itu harus dikerjakan, berarti kita sedang menghormati karya Allah. Bayangkan, memelihara bumi coba apa misalnya? Anak-anak zaman sekarang itu kurang memelihara. Misalnya apa? Buang sampah sembarangan. Iya. Aduh, buang sampah sembarangan. Mereka itu tidak menghargai apa yang Tuhan sudah kasih melalui penciptaan. Disuruh jaga, memelihara bumi. Buang sampah sembarangan. Tidak. Akhirnya banyak sampah berserakan. Aduh, di mana-mana. sampahnya berserakan di mana-mana. Jadi banjir deh. Kalian tidak sedang menghormati karya Allah. Dan waktu tuh manusia jatuh dalam dosa, ada lagi karya Allah setelah itu. Yang besar dalam hidup manusia. Apa itu? Karya Allah yang mana? Karya Allah yang begitu besar Yang dalam hidup kita. ya, Apa ya? yang terbesar dalam hidup kita. Terbesar dalam hidup kita. Apa coba Bulani? Ingat nggak? Oh, apa di kayu salib Bu? Ya, karya Allah di atas kayu salib, yaitu dia mati menyerahkan nyawanya untuk manusia yang berdosa. Jadi karya Allah terbesar ini pada waktu kita percaya kepada Tuhan, kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita dengar-dengaran, kita taat kepada Tuhan, maka kita sedang menghormati karya Allah. Kita tidak boleh sembarangan, sudah ditebus oleh Tuhan, darah Tuhan Yesus sudah tercurah untuk kita. Lah kalau kita hidupnya sembarangan, tidak mentaati Tuhan, hidup semaunya sendiri, maka kita sedang melanggar juga perintah ketiga karena kita tidak menghormati karya Allah. Demikian anak-anak, paham ya? Jadi waktu Tuhan kasih perintah ketiga ini, kamu diajar untuk menghormati nama Allah, menghormati firman Allah, menghormati karya Allah. Maka Tuhan, nama Tuhan menjadi nama yang kudus. Kalian juga menjadi orang-orang, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian, jelas ya? Oke anak-anak, sampai jumpa di acara Belkata yang selanjutnya. Harapannya apa Bulani? Belkata 1 sudah sampai Belkata ke 19, 20. Harapannya anak-anak supaya seperti apa jadinya nanti? Harapannya supaya anak-anak mengerti, bukan hanya mengerti di sini aja, bukan hanya tahu aja, tapi kita juga belajar untuk melakukannya. Iya, anak-anak belajar melakukan setiap firman Tuhan sehingga hidup kamu menjadi hidup yang semakin bermakna, hidup yang menyenangkan nama Tuhan. Oke, sampai jumpa di Sampai Belkata jumpa. selanjutnya.